Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Restudian Anugrah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 3012100078. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang cara memahami hadis. Sebelum kita masuk ke inti cara memahami hadis, kita harus ketahui dulu hadis itu apa. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa qauli, fi'li, takriri. Memahami hadis adalah suatu pekerjaan yang rumit karena dibutuhkan analisis yang cermat bagaimana bisa memahami makna tekstual dan kontekstualnya, atau apa yang dimaksud dari hadis tersebut, baik itu perkataan atau perbuatan atau ketetapan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Upaya bagi umat Islam pada zaman sahabat ini tidak menemui banyak kendala karena mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan yang terkait dengan agama, khususnya dalam hal muamalah, mereka dapat saja menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Hal yang sama terjadi pada generasi tabi'in. Mereka hidup tidak jauh dari zaman Nabi setelah masa para sahabat. Hanya saja masih banyak peninggalan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Berbeda dengan umat Islam sekarang yang hidup di zaman modern atau milenial ini. Telah banyak bermunculan berbagai persoalan yang rumit sehingga diperlukannya identifikasi jawaban atas persoalan tersebut. Karena hadis berada di urutan kedua setelah Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam. Karena banyak hal yang tidak dapat dijangkau oleh hadis. Kondisi di atas sungguh menentang umat Islam modern. Oleh karena itu, banyak ahli di dunia modern yang berusaha menghidupkan kembali semangat pengkajian hadis melalui cara-cara terkini yang biasa disebut dengan aliran kontekstual yang berfungsi sebagai penyeimbang dan melengkapi penalaran tekstual. Dalam hal ini, kontekstual dibahasakan sebagai penjelas untuk memahami hadis yang dapat berupa qauli perkataan, fi'li perbuatan, takrir ketetapan, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan keadaan saat hadis itu muncul. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami hadis dengan cara tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu cara yang paling mudah atau sederhana dan paling mendasar dalam memahami hadis. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis tersebut dan memahami makna bahasanya, maka masyarakat bisa mendapatkan pengertian dan maksud dari hadis tersebut. Maka hal tersebut dapat dipahami dengan ungkapan yang relatif singkat. Sebuah hadis dijelaskan bahwa perang adalah siasat atau taktik atau tipu daya sebagai berikut. Hadatsana Abu Bakrin Burun bin Asram, akhbarna Abdullah, akhbarna Muammar an Hamam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala summiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-harba khad'ah. Artinya, Abu Bakar bin Asram telah bercerita kepada kami, Abdullah telah memberi kabar kepada kami, Muammar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perang itu adalah tipu daya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2804. Pemahaman pada hadis ini sejalan dengan makna teksnya, yaitu taktik harus digunakan dalam setiap perang. Peraturan ini umumnya berlaku dan tidak terbatas oleh lingkup ruang atau waktu tertentu. Perang dengan cara apapun membutuhkan taktik. Perang tanpa adanya taktik seperti dengan menyerah tanpa syarat kepada musuh. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual karena mengandung makna yang sesuai dengan teks hadisnya. Namun perlu diketahui bahwasanya memahami hadis secara tekstual itu tidak boleh sendirinya secara tekstual, harus tetap memperhatikan redaksi hadis tersebut. Ketika bisa dipahami secara tekstual,
maka sudah cukup secara tekstual. Tapi jika memang mengharuskan secara kontekstual, maka harus disertakan kontekstual tersebut. Karena terkadang ada teks-teks hadis yang ketika dipahami secara tekstualnya saja akan membelokkan makna atau tidak sesuai dengan makna yang mungkin dimaksudnya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna hadis tersebut. Dalam memahami hadis Nabi SAW, perlu diperhatikan 3 hal sehingga pemahaman seseorang terkait suatu hadis dapat lebih menyeluruh, terutama dalam menjadikan Nabi SAW sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. 3 hal itu adalah: 1. Qauliyah. Sumber hadis yang pertama ialah qauliyah, yakni segala perkara yang disabdakan Rasulullah SAW yang didengar oleh sahabatnya dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam kitab-kitab hadis, sunnah qauliyah ini ditandai dengan kata-kata seperti qala, yaqulu, qaulu, sami'tu, dan yaqulu. Yang kedua adalah fi'liyah, yakni perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat oleh sahabatnya dan diceritakan kepada kaum muslimin dari kalangan tabi'in, kemudian disebarluaskan kepada generasi berikutnya hingga sampai kepada para penyusun kitab hadis. Kalimat yang biasa digunakan untuk menjelaskan hadis fi'liyah ini adalah kana Rasulullah atau ra'aitu Rasulullah. 3. Sumber sunnah selanjutnya yaitu adalah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Kemudian peristiwanya diberitakan kepada kaum muslimin. Sikap diamnya Rasulullah SAW dapat diambil maknanya. Rasulullah SAW dalam melihat perbuatan sahabat, baik yang dilakukan di hadapannya maupun yang diberitakannya, sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi SAW sendiri, yaitu dapat menjadi hujjah bagi umat seluruhnya. Inilah 3 hal yang penting menjadi dasar untuk mempelajari suri teladan Rasulullah. Namun perbuatan dan sikap termasuk diamnya Rasulullah SAW adalah tersimpan maksud, hikmah atau ilmunya juga. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hadis terbagi atas 3 bagian, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Maka pada video saya kali ini, saya ingin memberikan beberapa contoh hadis dengan bahasa Arabnya tentang 3 bagian hadis tersebut. Contoh-contoh hadis Nabi yang saya akan paparkan di sini hanyalah salah satunya saja. Kalian semua bisa menemukan banyak contoh-contoh hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah pada kitab-kitab hadis, misalnya kitab Bukhari dan Muslim. Adapun contoh-contoh hadis dan hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh hadis qauliyah atau ucapan yang berbunyi innamal a'malu binniyat, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Segala amal itu mengikuti niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh ulama hadis telah sepakat dan ikut meriwayatkannya. Contoh hadis yang kedua yaitu hadis fi'liyah, hadis yang artinya perbuatan. Contoh-contoh hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW atau fi'liyah banyak kita temukan. Di antaranya seperti cara-cara Nabi melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tata cara mengerjakan ibadah haji, memutuskan sebuah perkara yang terjadi di para sahabat berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah, dan adab-adab berpuasa. Semua hadis yang berkaitan dengan hal-hal ini diterima dari Nabi dengan perantaraan sunnah fi'li, hadis dalam bentuk perbuatan, lalu kemudian para sahabat menukilnya. Contohnya hadis Nabi untuk meneladani Nabi dalam urusan salat. Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," rawahu Bukhari wa Muslim an Malik. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik ibnu Huwairits. Untuk contoh yang ketiga, yakni contoh hadis takriri atau penetapan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dhab atau sejenis biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat atau yang tepatnya Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dhab wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, la, walakinnahu laysa fi ardi qaumi kullu fa innahu halal. Tidak hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku, oleh karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dhab
yaitu halal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beberapa contoh hadis di atas adalah contoh hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lain, namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Demikian contoh-contoh hadis Nabi berdasarkan pembagian hadis yang tiga, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, jika salah itu datangnya dari saya pribadi sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.